Masalah, syarat sah berpuasa kedua. Berakal dan tidak pingsan. Jika ia pingsan sehingga menyebabkan niat puasanya hilang lalu sadar di siang hari, maka batal puasanya di hari itu. Ketiga, suci dari haid dan nifas, maka tidak sah wanita yang sedang haid dan nifas, meskipun terjadi keduanya hanya di sebagian hari saja. Keempat, tidak dalam kondisi hadas besar saat pagi hari atau haid ataupun nifas. Kelima, tidak sedang berpergian atau musafir yang mewajibkan gosor sholatnya. Soal, apakah semprotan alat bantu napas yang mempermudah nafas bagi orang sakit dan selainnya dikategorikan membatalkan puasa? Jawab, apabila semprotan yang disemprotkan masuk melalui jalur pernapasan tidak melalui jalur makanan, maka tidak batal. Soal, apakah memasukkan makanan yang diberikan melalui selang suntikan di pembuluh darah bagi yang terpaksa sebab sakit, atau tidak terpaksa, membatalkan puasa? Jawab, suntikan tersebut bagi keduanya tidak membatalkan puasa. Sebagian perkara yang sering dipertanyakan di bulan Ramadan. Suntik di otot tidak membatalkan. Suntik di pembuluh darah tidak membatalkan. Keluar darah dari mana saja di bagian tubuh, tidak membatalkan. Keluar darah dari hidung atau mulut, tidak membatalkan, akan tetapi jangan dimasukkan atau ditelan lagi. Apabila keluar dengan dipaksa tidak membatalkan. Muntah tidak membatalkan, tetapi jangan sengaja ditelan lagi. Apabila kembali lagi turun tidak sengaja atau kembali dengan sendirinya, tidak batal. Jika sengaja muntah, batal puasanya. Tetesan mata tidak membatalkan. Meskipun ada rasanya tetesan kuping tidak batal, meskipun ada rasanya. Tetesan hidung dibolehkan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan. Masalah, siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab uzur atau tidak uzur, maka wajib qada setelah Ramadan kecuali di 2 hari raya Idul Fitri dan Adha batal jika seseorang berpuasa di 2 hari tersebut. Pengecualian bagi siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Pertama, orang sakit yang sakitnya terus berlanjut hingga Ramadan berikutnya dan ia tidak mampu lagi menggodo sepanjang tahun, maka gugur kewajiban godonya. Dan wajib membayar fidyah atau sodaqoh setiap harinya kira-kira 3/4 kilo makanan. Kedua, syekh atau orang laki-laki yang sangat tua, dan syeikoh atau wanita yang sangat tua, apabila keduanya berhalangan puasa atau akan mengakibatkan keletihan atau sakit, maka tidak wajib qada, tapi tetap membayar fidyah. Dan jika tidak mampu juga untuk membayar fidyah, maka gugur kewajiban keduanya yaitu qada dan fidyah. Ketiga, orang yang sangat haus atau memiliki penyakit yang diharuskan minum air, maka hukumnya sama seperti syekh dan syekho boleh tidak berpuasa. Masalah, wanita yang sudah hamil tua dan berbahaya apabila puasa. Ibu menyusui, apabila ia puasa akan mengakibatkan berkurang air susunya atau membahayakan anaknya, maka bagi keduanya ibu hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, tetapi wajib keduanya menggodonya setelah Ramadan, demikian pula wajib keduanya membayar fidyah. Soal, apakah wajib bagi ibu menyusui berpuasa penuh di bulan Ramadan? Jawab, ibu menyusui yang air susunya sedikit apabila takut bahaya pada dirinya atau anak yang disusuinya, boleh ia membatalkan dan wajib menggodonya setelah Ramadan, demikian pula wajib membayar fidyah. Fidyahnya yaitu, memberikan makan orang fakir 750 gram. Sesuai dengan makanan pokok sebuah negara atau daerah. Hukum di sini tidak ada bedanya, untuk ibu bayi itu atau orang yang diupah untuk menyusui atau orang sukarela. Iktiyat ilzami terbatas kepada mereka saja. Soal, bagaimana hukum puasa hari yang dia ragu di tanggal 30 Syaban? Jawab, tidak wajib puasa baginya, bagi yang puasa maka niatnya puasa sunnah atau qada, jika terbukti hari itu Ramadan maka sah. Dan boleh ia niat kurbatan mutlak, dan tidak boleh ia berniat hari ragu atau syak.
Soal: apakah boleh puasa jika hanya berprasangka akan bahaya? Jawab: tidak sah puasanya apabila bahaya dan ia tidak bisa menahan bahaya tersebut, atau akan menyebabkan kematian atau lainnya, maka hukum puasanya menjadi haram. Soal: kapan dibolehkan bagi orang sakit membatalkan puasanya? Jawab: boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit di beberapa keadaan. 1. Apabila puasanya mengakibatkan seseorang itu terkena penyakit secara langsung seperti demam, pusing atau tidak langsung atau bertahap. 2. Apabila puasanya menyebabkan sakit yang sangat. 3. Apabila puasanya memperlambat penyembuhan. 4. Apabila puasanya mengakibatkan terkena penyakit lainnya saat itu juga atau bertambah panas suhu badannya. Soal: apa hukum orang yang berobat ke dokter gigi dalam kondisi puasa? Jawab: puasanya sah, selama ia tidak menelan darah atau obat secara sengaja. Soal: apakah dokter kandungan yang memeriksa perempuan di bulan Ramadan termasuk membatalkan puasa? Jawab: tidak batal. Soal: apakah boleh membatalkan puasa Ramadan saat terjadi serangan jantung sebab turunnya gula darah? Pada umumnya serangan jantung mengakibatkan pingsan atau lainnya sebab penggunaan insulin. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan jantung di siang bulan Ramadan, dan hukum menggunakan insulin? Jawab: boleh dan tidak membatalkan pada kondisi sakit tersebut dan penggunaan insulin tidak membatalkan puasa. Soal: apakah boleh bagi yang berpuasa meneteskan tetesan ke dalam hidung? Jawab: boleh, apabila tidak sampai masuk ke tenggorokan. Masalah: apabila orang puasa tidak bisa menahan haus dan takut bahaya atau rasa sulit yang tidak bisa ia tanggung, maka boleh baginya minum sekedarnya dan tidak boleh berlebihan. Puasanya batal, wajib qadha dan wajib baginya menahan diri dari sisa siang bulan Ramadan sebagai penghormatan. Dan selain puasa Ramadan tidak wajib menahan diri. Masalah: para marja mengatakan makruh orang puasa berpeluk-pelukan, mencium atau mencumbu istrinya, meskipun keduanya tahu tidak mengeluarkan sperma. Jika niat mengeluarkan maka sama dengan niat membatalkan puasa. Dimakruhkan memakai celak mata atau minyak wangi, masuk kamar mandi untuk mendinginkan tubuh, mengeluarkan darah, menyedot meskipun mengetahui tidak sampai ke tenggorokan. Dimakruhkan mencium tumbuhan yang wangi, berkumur yang tidak ada tujuannya, membaca syair-syair kecuali untuk memuji para imam alaihimussalam. Di riwayat dijelaskan, apabila kalian berpuasa jagalah lisan kalian dari dusta, jagalah mata kalian, jangan kibah, berdusta, bertengkar, hasut, menyimpang, mendolimi, mencaci, menghina dan jangan lalai berzikir pada Allah. Masalah: apabila bersendawa, kemudian keluar sesuatu tanpa sengaja, tidak batal puasanya. Adapun jika sampai ke rongga mulut dan ditelannya kembali dengan sengaja, batal puasanya. Dan ikhtiatnya membayar kafarah atau diat. Masalah: apabila menelan sesuatu sebab lupa, lalu teringat sebelum masuk ke tenggorokan, wajib mengeluarkannya dan sah puasanya. Apabila bersendawa dan ia teringat setelah sampai ke tempat sebelum rongga-rongga mulut, maka tidak wajib mengeluarkannya, bahkan tidak boleh dikeluarkan. Dan jika ia merasa ragu apakah sampai ke rongga mulut atau tidak, maka wajib dikeluarkan. Masalah: apabila menyuntik dengan cairan dan tidak masuk ke tenggorokan, hanya sekedar masuk ke dubur yaitu kemaluan belakang, maka tidak membatalkan puasa. Ihtiyat istibabinya untuk kehati-hatiannya tetap menghindari. Masalah: boleh menyuntik dengan sesuatu yang diragukan, apakah benda cair atau padat, tapi ihtiyat istibabi hati-hatinya tetap menghindarinya. 10. Sengaja muntah batal puasanya, meskipun keadaan terpaksa untuk menyembuhkan penyakit atau lainnya. Tidak batal jika lupa atau tidak sengaja.
Masalah, boleh bersendawa bagi orang berpuasa, meskipun kemungkinan bersamaan keluar sesuatu dari mulut makanan atau minuman, tapi ihtiyatnya menghindarinya. Apabila saat keluar yakin itu bukan muntah, kalau tidak yakin, maka tidak boleh maka dihukumi muntah dan batal puasanya. Masalah, tidak batal puasa dengan membiarkan janabah hingga pagi, apabila tidak sengaja, baik itu puasa Ramadan atau bukan. Termasuk puasa godo Ramadan, meskipun waktunya tidak sempit maka tidak batal. Tapi dalam masalah ini tetap kita harus ihtiyat berhati-hati dengan mandi. Masalah, tidak batal puasa, puasa wajib ataupun sunnah, apabila bermimpi di siang hari. Janabahnya disebabkan mimpi, demikian pula tidak batal puasanya membiarkan hadas besar hingga fajar sebab menyentuh mayit dengan sengaja. Masalah, apabila ia janabah dengan sengaja di malam hari dan tidak ada waktu lagi untuk mandi, dan ia tidak sadar untuk bertayamum, maka ia dihukumi orang yang sengaja membiarkan janabah. Seandainya memungkinkan untuk tayamum, maka wajib bertayamum lalu puasa, ihtiyat istihbab baginya untuk godo juga setelah bulan Ramadan. Dan jika ia meninggalkan tayamum juga, maka wajib godo dan kafarah. Masalah, apabila ia lupa mandi janabah di malam hari hingga berlalu berhari-hari di bulan Ramadan, maka wajib godo. Hukum godo ini hanya untuk puasa Ramadan tidak puasa yang lainnya. Masalah, wanita yang haid dan nifas hukumnya seperti janabah, jika sengaja membiarkannya, maka batal puasa Ramadan. Bahkan saat puasa godo Ramadan pun batal. Apabila ia bersih dari haid dan nifas dan waktu sempit hingga tidak bisa mandi dan tayamum atau ia tidak mengetahui waktu sucinya hingga terbit fajar, maka sah puasanya. Masalah, wanita yang istihadho sedikit, hukumnya suci demikian pula dengan istihadho sedang dan banyak. Tidak disyaratkan mandi untuk sah puasanya. Untuk hati-hati ihtiyat istihbabi tetap mandi di waktu siang hari ketika akan melakukan sholat. Masalah, dalam kondisi janabah, boleh tidur di awal dan kedua jika ia yakin akan bangun sebelum azan subuh, ihtiyatnya jangan tidur jika ia tidak yakin akan bangun. Jika ia tidur dan tidak bangun-bangun ihtiyat luzumi ia menggodo puasanya meskipun di tidur yang pertama. Bahkan ihtiyat ia membayar kafarah juga, terutama pada tidur ketiga kalinya. Seperti tidur jam 9, lalu bangun jam 11 dan tidak mandi, lalu tidur kedua kali hingga seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada beberapa perkara. 1 dan 2 makan dan minum, meskipun sedikit atau tidak biasanya. Masalah, tidak wajib membersihkan sisa-sisa makanan setelah makan bagi orang yang akan puasa, meskipun meninggalkannya bisa mengakibatkan sisa-sisa makanan masuk di antara gigi ke dalam mulut. Tidak membatalkan puasa jika masuknya tidak disengaja. Jika ia mengetahui kalau ditinggalkan sisa-sisa makanan akan mengakibatkan masuk ke dalam mulut, maka wajib dibersihkannya. Masalah, ihtiyat istihbabi tidak boleh menelan sesuatu yang keluar dari dada atau turun dari kepala dan sampai ke langit-langit mulut. Apabila tidak sampai ke langit-langit mulut, maka tidak apa. Masalah, boleh menelan ludah yang berkumpul di mulut meskipun banyak dan sengaja. Masalah, boleh sesuatu sampai ke rongga mulut tapi bukan melalui tenggorokan dan tidak dikatakan makan atau minum. Apabila ia meneteskan obat luka di telinga atau di kedua matanya, maka sah puasanya. Demikian juga, apabila ia menusuk tombak atau panah terkena tenggorokannya. 3. Membatalkan puasa. Bejimak melalui jalan depan kubul ataupun belakang dubur, ia sebagai pelaku ataupun objek, hidup ataupun mati. Jika ia niat jimak dan ragu apakah sudah masuk kemaluannya atau pangkalnya saja dan ia bertujuan membatalkan, hukumnya telah dibahas batal puasanya, tetapi tidak wajib kafarah. Tidak batal puasa, apabila ia saling beradu paha dan salah satu kemaluannya masuk tanpa disengaja. Masalah, tidak ada beda hukum dalam berjimak bersetubuh di bulan puasa, baik ia keluar spermanya ataupun tidak. Keduanya membatalkan puasa. Masalah,
Apabila ia berjimak sebab lupa kemudian teringat, maka wajib segera menarik atau mengeluarkan kamaluannya, jika tidak, maka batal puasanya. 4. Berdusta pada Allah, Rasul-Nya atau para imam Ahlul Bait. Bahkan ikhtiatnya pada seluruh nabi dan wasinya, baik berkaitan dengan perkara dunia ataupun agama. Apabila ia yakin itu adalah benar, tetapi ternyata dusta, tidak membatalkan puasa. Apabila ia bertujuan dusta, ternyata itu benar, maka ia termasuk orang yang batal puasanya. 5. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air. Seluruh faqih sepakat batal puasanya. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air hukumnya tidak berbeda. Batal puasanya, baik dimasukkannya secara langsung ataupun bertahap. Boleh, jika memasukkannya hanya sebagian kepala saja dengan cara bergantian ke sisi lain. Demikian pula batal puasa, jika memasukkan kepala seluruhnya dengan penutup seperti para penyelam.